Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Wildan Awalur Rahman, biasa dipanggil Halim, dengan NIM 081911633012. Dan ini adalah video mengenai potensi diri saya sebagai seorang pemimpin. Well, talking about leadership or leader, ya, seorang pemimpin pasti memiliki banyak sekali karakteristik dalam diri mereka. Termasuk di dalamnya adalah karakteristik kepemimpinan mereka, gaya mereka memimpin sesuatu, dan mungkin kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan juga threats yang akan mereka hadapi di dalam menjalani organisasi. And I will do the exact same thing. So, first of all, saya akan mengungkapkan beberapa kelebihan yang ada dalam diri saya. Well, okay. The first strength that I have is that I'm really communicative. I can't really say really, but I am communicative. It means I really like to talk with other people, and also I really talk to hear what are they gonna say to me, or what do they want to share to me, gitu loh. Saya suka untuk berbicara kepada orang lain dan mendengarkan apa yang ingin mereka ungkapkan, be it sekedar curhat atau adalah hal-hal yang sangat krusial, terutama dalam masalah organisasi, ya. Saya suka mendengarkan itu, dan saya suka memberikan insight dan juga memberikan pandangan saya kepada mereka. I wish it will help them to solve their problems. So that's number one, that I really like to communicate, and I feel like I have the ability to do so. Jadi saya memiliki kemampuan untuk itu, which is proven by a lot of competitions that I've already involved in speech and also debating. So I think that helps a lot in communicating. So that's my first strength. And the second strength that I have is that I really like to express myself in other way, is that I am really expressive. Saya adalah tipe orang yang sangat ekspresif. Saya suka mengekspresikan apa yang saya rasakan dalam bentuk tulisan, lisan, music, or video like this. During my free time, I really like to do such a thing just to help myself to explore and express what I'm feeling. So I think that is another one of my strength. Dan kelebihan saya yang ketiga adalah berkaitan dengan creativity atau kreativitas. What I mean by this creativity is that saya sangat suka memikirkan sesuatu. I really like to think about possibilities to solve problems, possibilities in such a way that it will help me to overcome problems that I have in my life. Saya suka memikirkan banyak sekali kemungkinan yang bisa saya ambil dalam mengatasi suatu permasalahan. And I have already shared a lot of my creativity in a lot of activities, especially in my organization. Saya sudah membagikan kreativitas itu dalam bentuk beberapa acara dan kegiatan, sehingga I think it helps me a lot to be a good leader. I wish, because I've already shared a lot of things, and I have a lot of thoughts about things, dan saya juga memiliki banyak solusi, banyak kemungkinan yang bisa diambil dalam menyelesaikan suatu masalah. And the fourth one is that I am very eager to know about something. Saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan saya sangat suka mengeksplor sesuatu yang baru. Saya sangat senang belajar karena saya suka mempelajari hal yang baru, dan I think discovering new things is really exciting for me. Dan saya sangat suka mempelajari itu, be it about organization atau mungkin tentang skill like Photoshop, Premiere, Audacity, and the other apps, or maybe programming and any other stuff. I really like to do so. Yeah, that's another one of my strength. And the last one, maybe, well, did I say last one? Well, dan kelebihan saya yang lain adalah bahwa saya suka untuk mempersiapkan diri saya, gitu. And the example for that strength is that I'm writing the notes on what am I gonna say to you guys. So I'm kind of want to be on track. Jadi saya ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin, menjadi se-organized mungkin agar hasilnya bisa maksimal. So this is the example. Dan besides my strengths, I also have weaknesses that is already inside me. Saya juga memiliki kelemahan, dan beberapa kelemahan saya itu diantaranya yang pertama adalah I'm very emotional,
which means it's hard for me to control my emotion, be it sad, angry, or any other emotion. I feel like I have to cope it with my strength, which is the expressive way. Jadi ketika saya merasakan suatu emosi, pelarian saya adalah dengan menjadi ekspresif. Be it with singing or writing and any other stuff, I really like to, express what I'm feeling. So that's how I cope with my weakness, but I am having struggle with my own emotion. So that's my first weakness. And the second weakness that I have is that I have a lot of doubts in my side. Saya memiliki banyak sekali keraguan, dan somehow it affects me. Some people said that I am inconsistent. Saya tidak konsisten karena saya mempunyai keraguan itu. Jadi ketika saya mengambil suatu keputusan, saya akan memikirkan mengenai keputusan yang bisa saya ambil daripada keputusan yang telah saya ambil, which mean I'm just thinking too much, and that makes me doubtful and also inconsistent. So that is my weaknesses. Dan kelebihan dan kelemahan saya itu tentunya harus dioptimalkan untuk kelebihannya, dan juga harus dikurangi untuk kelemahannya. Dan beberapa cara yang akan saya lakukan untuk itu adalah, yang pertama, dengan mengikuti aktivitas dan kegiatan di dalam organisasi, ya, mengikuti organisasi untuk bisa mengembangkan kelebihan yang ada dalam diri saya. Contohnya adalah dengan mengikuti kegiatan di dalam organisasi, saya bisa menyumbangkan ide, saya bisa belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain, saya bisa belajar untuk mendengarkan orang lain, dan saya bisa lebih belajar untuk memanfaatkan apa yang ada dalam diri saya untuk membantu orang lain. Tetapi di balik itu juga ada banyak sekali kegiatan dalam organisasi yang bisa saya gunakan untuk mengurangi kelemahan yang ada dalam diri saya. Misalnya dengan berorganisasi juga, dengan memahami orang lain, which means I really have to set the main goal that I have to understand other people first. Jadi saya harus memahami orang lain dulu daripada diri saya, menempatkan diri saya pada tempatnya. Saya merasa itu akan sangat membantu di dalam mengurangi kelemahan dalam diri saya, khususnya dalam manajemen emosi. Karena dengan memahami orang lain, kita tidak akan mudah merasakan sesuatu yang tidak seharusnya. I mean, the bad emotions that is already inside me. So I can control that with understanding each other, understanding how other people feel about something. Dan saya merasa itu adalah hal yang perlu. Dan aktivitas yang lain yang mungkin akan saya lakukan adalah dengan mengikuti sharing session dengan banyak orang lain yang mungkin expert di bidangnya, atau sekedar dengan bercerita, because I feel like sharing helps a lot of people to overcome their problems. I really want to hear a lot of insight from other people, be it my friends, my family, atau mungkin teman-teman di dalam organisasi, because it really helps to, if we can hear what people think about us, then we can, fix what is wrong with us, and we can also have the solution that is already given by them. So we just have to do them. I think that really helps to do sharing session with a lot of people. Dan mungkin kegiatan yang lain adalah dengan self projects, ya, dengan membuat project-project pribadi yang bisa mengembangkan kemampuan diri saya, baik dalam bidang emosional, baik dalam bidang ekspresif, baik dalam hal creativity, ataupun dalam pengetahuan yang berbentuk kognitif. Saya merasa bahwa self projects atau project pribadi itu akan bisa membantu diri saya dalam menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. So I think that's all that I have gonna say, and it's based on these notes. I hope, saya berharap semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. And I hope too that from these notes that I already write, and also these things that I've already said to the video, I can, reflect to myself, fix myself, and hopefully I can be a better leader in the future. So I think that's it. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.